Lanjut Bella. Selanjutnya apa, Bu? Ustaz Umam. Ya, Ustaz Umar, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, ikhwati fillah, ustaz dan ustazah sekalian, sungguh begitu nikmat yang sangat luar biasa ya. Saya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari pertama bulan Ramadan ini untuk saling kita menasehati, saling mengingatkan satu sama lain. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Insyaallah saling menasehati dalam kebenaran dan juga dalam kesabaran. Semoga tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Karena nikmat itu jika kita syukuri, maka insya Allah Allah akan tambah nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Seperti janji Allah sendiri di dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah, niscaya akan aku tambah nikmatnya. Nah, jika seandainya kita ada yang memberikan uang saku, jika disyukuri, insya Allah Allah tambah. Jika ada orang tua santri kemarin ya yang memberikan bingkisan menjelang bulan Ramadan, kita syukuri, insya Allah juga mungkin nanti akan ada lagi, insya Allah. Jika Allah berikan kita anak solih solihah, amin ya Allah. Jika disyukuri, insya Allah juga akan bertambah anak solih solihahnya, insya Allah. Amin. Ya, lanjutan dari ayat tersebut, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang kufur terhadap nikmatku, kata Allah, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Orang-orang yang tak pandai bersyukur atau mereka kufur terhadap nikmat Allah sebenarnya hanya menunggu waktu. Karena pada dasarnya ia sedang mengundang murka Allah. Bisa jadi Allah persempit rezekinya, Allah susahkan hidupnya, Allah cabut keberkahan dari nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Na'udzubillah. Semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berada di akhir ayat tersebut. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, kepada keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Semoga kita di sini dan juga saudara-saudara kita yang beriman di luar sana bisa mendapatkan syafaat dari beliau di saat suatu saat nanti tidak ada orang yang akan peduli dengan kita. Karena kelak di yaumul akhir kita masing-masing akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di dunia ini. Ada yang mungkin dimasukkan, insya Allah amin ya, dimasukkan ke dalam surga. Ada juga sebagian dari saudara-saudara kita yang beriman yang dimasukkan ke dalam neraka. Masing-masing akan sibuk, akan khawatir dengan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut akan nasibnya sendiri-sendiri. Namun di balik itu semuanya ada suatu saat nanti akan ada satu manusia yang sibuk. Beliau sibuk memikirkan nasib saudara-saudaranya. Padahal beliau sudah berada di dalam surga. Bahkan tidak tanggung-tanggung ya, surganya adalah surga Firdaus. Surga tertinggi, surga yang paling diidam-idamkan oleh orang-orang beriman. Jadi Rasulullah Muhammad SAW, Rasulullah di umur akhir nanti akan mondar-mandir, sibuk mencari saudara-saudaranya yang oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam neraka. Ya, beliau akan bersujud, akan memohon kepada Allah dengan sujud yang sangat lama sambil beliau menangis. Ya Allah, keluarkan saudara-saudaraku, keluarkan saudara-saudaraku ya Rabb dari dalam neraka yang sangat luar biasa azabnya. Ya, kita insya Allah ya, orang-orang yang senantiasa cinta kepada Rasulullah, semoga kita mendapatkan syafaat. Gitu. Bahkan dari sujudnya yang lama itu Allah meminta Nabi Muhammad, ya Muhammad, bangunlah,
bangunlah sampaikan apa yang ingin engkau minta kepadaku, kata Allah kepada Rasulullah pada waktu itu. Ya Allah, aku ingin saudara-saudaraku ya Rabb, mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang juga beribadah, bersujud kepadamu ya Rabb, akan tapi karena saking banyaknya dosa-dosa mereka, maka engkau masukkan mereka ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ya sudah, kalau seperti itu cari saudara-saudaramu itu, kata Allah kepada Nabi Muhammad, dicarilah saudara-saudaranya yang memiliki keimanan, yang pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kondisinya Masya Allah gitu. Muka dan tubuhnya sudah gosong, sudah panas karena panasnya api neraka sangat-sangat luar biasa gitu. Dimasukkanlah akhirnya ke dalam surga. Di dalam surga masih bingung lagi, masih sibuk mencari saudara-saudaranya lagi. Si fulan, si fulana belum ada, belum ditemukan si fulan, si fulana. Kembali lagi ketemu Allah, bersujud lagi, nangis lagi sejadi-jadinya gitu. Dari sujudnya yang lama, kemudian ditanya lagi oleh Allah kepada Muhammad Rasulullah, wahai Muhammad, apa lagi? Siapa lagi yang belum ada? Ya Allah, sesungguhnya ada saudara-saudaraku ya Rabb, mereka memiliki keimanan. Keimanannya itu hanya sebesar biji kurma, tapi mereka tetap beriman kepadamu ya Rabb. Gitu. Dicari lagi sampai Masya Allah gitu, kondisinya sudah sangat mengenaskan gitu, karena siksa di dalam neraka tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa kita perkirakan seperti apa ganasnya, seperti apa dahsyatnya. Pada waktu itu dicarilah saudara-saudara Rasulullah yang memiliki keimanan, meskipun keimanan mereka itu sedikit, dan dimasukkanlah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan ujian sebelumnya, dengan siksaan yang sangat luar biasa. Allah, pada kesempatan kali ini ya, di bulan yang penuh berkah ini, saya kembali ingin mengingatkan khususnya diri saya pribadi dan juga kita semuanya tentang arti penting nikmat yang diberikan oleh Allah di bulan Ramadan ini. Insya Allah karena temanya yang diberikan itu masih seputar Ramadan, insya Allah tema atau materi yang akan disampaikan tentang halawatul iman atau manisnya iman. Siapa ya dari kita yang tidak ingin mendapatkan rasa manis dari iman yang kita miliki, dari apa yang kita tanam, dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan setiap harinya. Kalau kita menanam buah saja, ya katakanlah buah tomat ya, kita ingin buah yang dihasilkan itu manis gitu, apatah lagi dengan ibadah-ibadah yang kita kerjakan setiap hari. Namun jika seandainya ibadah kita yang kita kerjakan setiap harinya itu hambar, tidak ada yang membekas dalam diri kita, dalam aktivitas keseharian kita, maka mungkin ada yang salah dalam ibadah kita, atau mungkin ada yang salah dengan diri kita. Nah, insya Allah pada siang hari ini ya, dengan waktu yang terbatas, akan disampaikan bagaimana kita bisa mendapatkan halawatul iman ini, atau manisnya iman yang ada pada diri kita masing-masing. Qadillah rahimakumullah, seseorang akan merasakan manisnya iman bermula manakala di dalam hati orang tersebut itu ada rasa cinta. Tentunya cinta yang mendalam kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya ini the one and the only one. Jadi yang pertama dan paling utama, saking cintanya kepada yang dicintai, yakni Allah dan Rasulnya, dia akan menyempurnakan, senantiasa berusaha untuk menyempurnakan cintanya kepada Allah dengan memperbanyak cabang-cabang dari cintanya. Apa itu? Yakni amalan yang dikerjakan setiap hari. Itu amalan yang wajib, tentu pasti juga akan ditambah dengan amalan yang sunnah. Amalan yang sunnah, dan pasti akan menjauhi apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata seorang pujangga itu, cinta itu butuh bukti, bukan hanya sekedar janji. Cinta butuh komitmen, bukan hanya statement. Dan cinta itu butuh pengorbanan, bukan hanya sekedar bualan. Nah, lalu pertanyaan terbesarnya yang masing-masing dari kita harus jawab, sejauh mana bukti, komitmen, dan pengorbanan yang kita lakukan atas cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Nah, seharusnya masing-masing dari kita ini mulai merenungkan. Kalau kita menyatakan cinta dengan pasangan kita, pastinya selalu ingin mendekat, selalu ingin memberikan yang terbaik untuk pasangan kita ataupun anak-anak kita yang kita cintai. Lalu bagaimana dengan Allah yang seharusnya menjadi prioritas utama kita dalam kehidupan ini? Wa fillah rahimakumullah, apa bukti seseorang bila telah merasakan manisnya iman? Buktinya, ia akan selalu mengutamakan kecintaannya kepada Allah daripada urusan-urusan duniawi, urusan-urusan yang sebenarnya sepele ya. Ya, diantaranya mungkin bisa jadi keluarga kita, anak-anak kita, suami atau istri yang sudah berkeluarga.
lebih senang tinggal atau malah naudzubillah ya, lebih senang tinggal di rumah ketimbang merespon seruan-seruan dakwah, atau lebih asik dengan urusan bisnis gitu ya, atau mungkin urusan perdagangannya daripada berkontribusi di jalan dakwah gitu ya. Ya silakan masing-masing mungkin bisa memiliki jawaban yang berbeda. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surat At-Taubah ayat 41, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha habba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasikin." Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat ini yang artinya katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu dan harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk memprioritaskan Allah dan Rasulnya ini di atas segala-galanya. Bahkan di atas ya suami, istri, anak, saudara, dan segala macam apa yang kita miliki. Yang pada dasarnya sifat itu semuanya adalah titipan dan sementara. Allah juga memperingatkan kepada kita akan azab, akan teguran yang bisa jadi akan kita dapatkan ketika kita mementingkan sesuatu selain Allah. Ya, semoga kita tidak menjadi orang-orang yang terakhir, orang-orang yang fasik, orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah rahimakumullah, orang-orang yang senantiasa memprioritaskan kecintaannya kepada Allah, maka insya Allah akan melahirkan perasaan ridho. Allah ridho kepadanya, dia pun ridho terhadap keputusan Allah. Insya Allah, bila kita senantiasa mengutamakan kecintaan kita kepada Rasulullah, kepada Allah, dan juga jihad di jalannya, daripada urusan kita masing-masingnya, ya mungkin bisa jadi menurut kita penting, tapi tidak sepenting urusan kita dengan Allah, maka insya Allah kita akan melahirkan sikap ridho terhadap ketentuan dari Allah, ridho terhadap Rasulullah sebagai Nabi kita, Rasul kita, ridho terhadap Islam sebagai agama kita, dan insya Allah ridho terhadap segala sesuatu yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Tentunya keriduan ini harus dibuktikan. Ya, misalnya mungkin ya menghadiri halakoh ini, halakoh keislaman, terlibat dalam kegiatan-kegiatan dakwah di lingkungan kita masing-masing, dan bisa jadi harus menginfakkan sebagian dari harta yang kita miliki. Bisa jadi waktu, pikiran, tenaga, dan lain segala macamnya ya, yang Allah sebenarnya titipkan juga kepada kita. Pertanyaan berikutnya adalah, apa yang dirasakan oleh seseorang bila ia telah ridho terhadap Allah, agama, dan Rasul-Nya? Yang pertama, orang ini akan merasakan yang namanya lezatnya ketaatan kepada Allah. Ya, lezat dalam seluruh aktivitas kehidupannya. Lezat dalam salatnya, lezat dalam bacaan Al-Qur'annya, pakaiannya menutup auratnya, dan pergaulan juga dengan sesama orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya, contohnya mungkin berkumpul di sini di agenda P2T2 ini juga nikmat gitu, karena kita bertemu dengan saudara-saudara kita pada dasarnya saling diingatkan, dicas lagi ya, kalau misal HP mau ngedrop, mau lowbat gitu, perlu dicas, dan keimanan pun juga demikian gitu, harus sering-sering diingatkan, harus sering-sering juga dicas gitu, karena al-imanu yazidu wa yanqus, yazid bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Nah, setiap dari kita iman itu pasti akan ada masa fluktuatifnya, kadang naik, kadang turun. Yang naik ya alhamdulillah, yang turun jangan sampai kita terjun gitu. Bagaimana kenaikan dan penurunan dari aktivitas keimanan kita? Yang pertama, naiknya itu tentu dengan taat, ketaatan, dan di sini juga kita diingatkan untuk kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai diingatkan oleh Bu Emi P2T untuk hadir P2T2, P2T2 lagi. Perasaan baru kemarin P2T2 udah mau P2T2 lagi gitu ya. Insya Allah ya, tapi semoga insya Allah Ustaz di sini senantiasa ridho ya, ridho terhadap ajakan, seruan, dan juga dinasihati untuk kebaikan insya Allah.
Yang kedua, orang yang ridho terhadap ketentuan Allah, dia akan merasakan lezatnya mendapatkan berbagai macam kesulitan, gitu. Kesulitan, bahkan kesusahan di dalam medan dakwahnya. Kok lezat, Ustaz? Itu mungkin ya pertanyaan-pertanyaan yang bisa jadi ditanyakan oleh masing-masing dari kita. Kenapa bisa lezat mendapatkan kesulitan di medan dakwah itu? Karena orang ini yakin, kita insya Allah ya, yakin bahwasanya Allah itu akan memberikan yang jauh lebih baik dari apa yang kita korbankan. Ya tentunya insya Allah ya, di surga insya Allah. Gitu. Tapi boleh jadi Allah akan memberikan langsung, membayar tunai langsung itu di dunia. Atau mungkin bisa jadi Allah tangguhkan dulu. Menunggu dulu, oh bentar dulu nih, nikmat yang mau aku berikan kepada si fulan atau si fulana. Ditunggu dulu sampai ketemu nanti di surga, insya Allah. Apa nggak enak tuh kalau nikmat, ya kalau bisa dua-duanya ya Ustaz ya gitu. Dapat di dunia, insya Allah dapat di surga. Amin, Allahumma amin. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kelelahan, keletihan, dan hal-hal yang mungkin menyakiti perasaan kita, ya mungkin dapat celaan orang-orang lain yang kita mungkin taat kepada Allah malah dapat cercaan, atau tidak jarang mendapatkan penghinaan, itu ya semoga itu bisa membuat diri kita tuh merasakan nikmatnya iman, nikmatnya kita berdakwah di dalam menegakkan syariat-syariat Allah. Semua ini tentu adalah perjuangan dan pasti butuh yang namanya pengorbanan ya. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan di awal, karena cinta terhadap dakwah itu juga butuh pengorbanan. Kalau kita dikatakan cinta atau mengatakan diri kita itu cinta, kita harus banyak berkorban. Ya tidak enak-enak mulu gitu. Enak sedikit atau boleh jadi pengorbanannya lebih banyak, boleh jadi seperti itu. Masya Allah. Lezatnya ketaatan kepada Allah ini pernah dicontohkan oleh wanita-wanita Ansar dan juga Muhajirin yang pada waktu itu mendapatkan perintah dari Allah untuk menutup aurat mereka, untuk berhijab. Ya, wal yadribna min jalabibihinna ala jiyubihinna. Pada waktu itu bahkan Aisyah radhiyallahu anhu menyaksikan gitu, bagaimana wanita Ansar dan juga Muhajirin ini langsung sami'na wa ta'na gitu. Sami'na wa ta'na ketika mendapatkan perintah tersebut. Bahkan Aisyah radhiyallahu anhu mendoakan wanita Ansar dan juga Muhajirin ini, semoga Allah merahmati wanita Ansar dan Muhajirin ini. Tatkala turun perintah untuk menutup aurat mereka dengan hijab. Kisah yang lain juga menarik, pernah dialami oleh seorang sahabat, Abu Ayyub Al-Ansari, ketika beliau itu mendapatkan seruan jihad. Mungkin sebagian besar di sini sudah pernah mendengarkan ayat ini atau sudah hafal tentang surat At-Taubah ayat 41. Infiru khifafa wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun berat. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk berangkat, berseru atas panggilan Allah ini dalam keadaan ringan ataupun berat. Dan dilanjutkan, berjihadlah kamu dengan harta dan jiwa raga kamu. Gitu. Di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dan pada waktu itu, Abu Ayyub Al-Ansari tadi meminta kepada anak-anaknya, jahizuni, wahai anak-anakku, kemarikan peralatan perangku, kata Abu Ayyub Al-Ansari kepada anak-anaknya. Namun anak-anak dari Abu Ayyub ini merasa berat karena mengingat ayahnya ini sudah lanjut usia, sudah uzur ya, cukup uzur, dikhawatirkan akan malah menjadi penghalang atau pengganggu di medan jihad. Namun beliau menegaskan kembali lagi kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, sesungguhnya di ayat tersebut, infiru khifafa wa thiqalan, berangkat dalam keadaan ringan ataupun berat. Meskipun ringan bagi kalian, berat bagiku, akan aku penuhi panggilan Allah ini. Akhirnya Abu Ayyub ini berangkat pergi ke medan jihad sehingga mendapatkan syahid. Jadi beliau meninggal di medan pertempuran. Masya Allah. Kisah ini bisa dibaca di tafsir Ibnu Katsir ya, teman-teman, di surat At-Taubah ayat 41. Dan Masya Allah,
lezatnya kesulitan ini langsung dicontohkan oleh baginda Muhammad SAW saat beliau berdakwah ke masyarakat Taif. Yang pada waktu itu masyarakat Taif ini tidak hanya sekedar menolak dengan tolakan yang biasa, akan tapi juga beliau mendapatkan intimidasi yang luar biasa, mulai dari cercaan, hinaan, bahkan tidak jarang beliau ini mendapatkan ujian-ujian berupa tekanan fisik gitu. Pernah dilempari dengan kotoran unta, pernah dilempari dengan batu yang membuat dahi beliau ini sampai berdarah gitu. Nah, pada suatu ketika malaikat penjaga bukit melihat hal tersebut gitu. Melihat hal tersebut dan menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, perintahkanlah kepadaku untuk aku ambil bukit ini akan aku timpakan kepada penduduk Taif yang ya istilahnya kurang ajar gitu ya, kurang ajar kepada Nabi Muhammad SAW." Namun dengan hati yang lembut, ya, Masya Allah luar biasa, Rasulullah ini tidak lantas memenuhi gitu tawaran dari malaikat penjaga bukit tersebut. "Jangan, wahai malaikat, sungguhnya aku berdoa kepada Allah semoga akan ada dari keturunan masyarakat Taif ini akan beriman, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala." Dan Masya Allah hingga saat ini gitu lahirlah generasi-generasi yang kemudian beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas dasar keyakinan Nabi Muhammad SAW. Ya, coba bisa dibayangkan ya kalau seandainya Rasulullah mengiyakan gitu tawaran dari malaikat penjaga bukit tersebut, diambil bukitnya ditimpakan ke mereka, Insya Allah sudah binasa gitu, tidak akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah bukti dari nikmatnya medan dakwah yang begitu sangat luar biasa yang langsung dicontohkan oleh baginda Muhammad SAW. Jadi meskipun Rasulullah adalah manusia pilihan, mendapatkan banyak kemuliaan dan keutamaan, akan tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rintangan yang tidak ringan. Dan itu seharusnya bisa membuat lecutan bagi diri kita, semangat bagi diri kita seandainya ada dari medan-medan dakwah yang kita jalani ini kesulitan. Kalau Rasulullah bisa dengan keteguhan hatinya, maka seharusnya kita umat Rasulullah ini bisa meniru atau meneladani beliau. Gitu. Senantiasa teguh di dalam jalan dakwah yang begitu sangat luar biasa ujiannya. Terakhir tentang sebuah hadis yang disampaikan dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 perkara jika seandainya kalian memilikinya, maka akan didapati manisnya iman. Yang pertama adalah orang yang menjadikan Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai dari selainnya. Jadi yang pertama, orang-orang yang akan mendapatkan manisnya iman ini adalah orang yang senantiasa memprioritaskan Allah. Gitu. Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Gitu. Kalau itu sudah menjadi patokan utama atau fondasi utama dalam setiap aktivitas kita, maka insya Allah rasa manis dari keimanan yang kita miliki akan kita dapatkan. Lanjutannya, yang kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Jadi kecintaan kita terhadap saudara kita, kepada istri atau suami yang sudah berkeluarga, kepada anak, atau mungkin kepada santri-santri kita, orang tua dari santri-santri kita adalah karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nasihat kita yang kita sampaikan kepada mereka juga karena Allah, bukan karena kebencian. Bukan karena kita tidak suka terhadap sifat dari anak mereka ataupun segala macamnya. Dan yang terakhir, tidak senang kembali kepada kekufuran setelah diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana tidak senangnya ia dilemparkan ke dalam api neraka. Ikhwati fillah rahimakumullah, ya pasti dari kita ada pernah mengalami kesalahan atau kita kekeliruannya, baik dalam perbuatan, perkataan, tingkah laku, sifat dan segala macamnya. Tentu kita ingin berubah, dan setiap orang itu punya kesempatan yang sama, saya yakin punya kesempatan yang sama untuk mengalami perubahan, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Dan tentu Allah, maha baiknya Allah itu selalu memberikan kesempatan kepada kita. Kita salah, tidak langsung diazab. Mungkin mendapatkan teguran yang ringan. Salah lagi, ditegur lagi yang ringan. Salah lagi, ditegur lagi, sampai waktu kita habis. Kalau waktu kita sudah habis di muka bumi ini, jatah kita hidup di dunia ini habis, maka kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita ya sudah tidak bisa. Gitu.
Kalau nyawa sudah berada di kerongkongan, sudah di ghorghoroh, maka kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sudah tidak ada. Maka dari itu di kesempatan kali ini saya ingin mengajak diri saya pribadi dan juga kita semuanya, kita manfaatkan momentum Ramadan ini untuk senantiasa beribadah, memurnikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa merasakan yang namanya halawatul iman atau manisnya iman yang kita miliki. Karena betapa dari saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia, ada jutaan orang yang saat ini berada di dalam kubur meminta meraung-raung kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia hanya untuk bersujud kepada Allah. Alhamdulillah yang terakhir, karena sudah mau zuhur, sudah ada intro barusan, saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama ini. Sama tetap jalin silaturahim ya. Sementara masih ada kewajiban yang harus ditunaikan, dan semoga Allah bisa memberikan kesempatan khususnya untuk saya bisa menuntut ilmu lagi gitu di Baitul Muqaddas. Mungkin itu yang bisa sampaikan Bu Ella ya selaku MC. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz Umam, atas penyampaian. Insya Allah ya, charging yang luar biasa ya hari ini ya. Materi pertama dan materi kedua sama-sama mantap. Mantap buat ngecas kita semua ya. Dan ini dua-duanya saling berhubungan ya. Saling berhubungan ya. Jadi orang yang merasakan manisnya iman itu pasti dia akan dengan mudah menarik atau menjadi magnet rezeki itu bermunculan gitu ya. Seperti itu. Oke, karena sebentar lagi mau zuhur ya, mudah-mudahan teman-teman semua sudah bisa menangkap inti dan substansi dari materi yang disampaikan oleh Ustadz Umam dan Ustadz Irfan, dan mudah-mudahan itu menjadi positif motivation kita hari ini di hari pertama Ramadan untuk 30 hari ke depan dan bahkan untuk 11 bulan ke depan gitu ya, seperti itu. Kita berdoa semuanya, kita memohon kepada Allah semuanya akan diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, umur yang barokah ya, karena tidak ada gunanya umur yang panjang jika tidak berkah untuk kita semua dan untuk sesama. Baik, kita langsung saja tutup majelis kali ini dengan membaca istighfar. Alhamdulillah, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair kasir semuanya atas kehadirannya. Lancar dan sehat semuanya, keluarganya, tetangganya, sahabat-sahabatnya semuanya. Sampai jumpa lagi 1 pekan ke depan di P2T2 berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.